Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rasi. Khidmat Ramadan hadir kembali untuk sore hari ini. Adalah dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Kerja bareng Rasi Magetan dan juga IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan sore kali ini sudah hadir di studio Bapak Udi Jatmiko. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya. Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Puasa ke-12 ya. Insya Allah lancar ya. Insya Allah. Baik, dan untuk tema hari ini adalah kandungan surat Al-Insyirah. Iya, lanjutan dari surat Al-Duha. Hampir-hampir berkelanjutan ya isinya mungkin. Baik, dan saudara Rasi, seperti biasanya untuk Anda yang ingin berinteraksi atau sharing atau bertanya tentang seputar tema kita atau mungkin di luar tidak masalah Bapak Nje. Monggo. Di 0351896137 atau di 081130202906. Baik Bapak, silahkan mungkin bisa dimulai. Baik, terima kasih Mbak Maya, sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahu ta'atihi la'allakum turhamun. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, semoga semua sahabat Rasi dan tentu kita yang di sini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan kita senantiasa merasakan apa yang Allah berikan ini adalah kenikmatan yang tentu tidak bisa diusahakan dengan apapun, tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat bergabung kembali dengan hikmah Ramadan, khidmat Ramadan. Artinya khidmah itu kita melayani pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bagian pelayanan Rasi yang diberikan kepada masyarakat semuanya untuk bersama-sama mungkin menambah keilmuan kita berkaitan dengan keagamaan, karena ini berkaitan sekali dengan kehidupan nanti kalau di akhirat. Salah satu di antara hubungan atau pengaruh dari kehidupan di akhirat kita besok ketika kita hidup di dunia ini adalah meningkatkan keilmuan dalam rangka untuk memberikan kualitas amal kita, karena amal itu bisa menjadi berkualitas. Artinya kualitas di sini bahwa sesuai dengan standarisasi yang diminta, disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sehingga ketika kita bisa memenuhi, dan insya Allah itulah yang akan nanti dibalas sesuai dengan apa yang kita perbuat, dan itu perlu ilmu. Maka di sinilah pentingnya kita senantiasa belajar bersama ya, bukan saya lebih pintar, lebih pandai dari sahabat Rasi semuanya, tetapi intinya kita bersama-sama belajar dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, kita kali ini akan melanjutkan sebenarnya, tetapi artinya melanjutkan berkesinambungan dengan beberapa surat yang mungkin kita menghafalnya, dan kita mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari kandungan-kandungan yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, walaupun surat itu secara khusus diturunkan kepada kalau ini kepada Rasulullah SAW atau mungkin kepada kaum atau kepada yang lainnya, tapi intinya sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil apa yang tersirat di dalam ayat-ayat Allah itu
untuk bisa kita jadikan pegangan pedoman di dalam aktivitas kehidupan kita. Maka dari itu, kali ini kita membahas berkaitan dengan surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasrah, ya, Alam Nasrah atau Al-Insyirah. Ini surat yang ke urutan ke-94. Kalau surat Ad-Duha kemarin ke-93, berarti ini surat Ad-Duha, kemudian baru surat Al-Insyirah. Kemarin kita sudah bisa mengambil banyak pesan yang ada di dalam surat Ad-Duha. Bagaimana sekarang kita mengambil pesan di dalam surat Al-Insyirah ini. Tapi mungkin bisa disimpulkan sampel dari isi simple atau sederhana dari apa yang ada di dalam surat Al-Insyirah itu adalah kita kehidupan ini harus senantiasa optimistis atau optimistis atau optimis. Karena apa? Karena surat ini menegaskan sikap yang harus dijalankan di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian salah satu di antaranya yang akan mendorong kita selalu optimis, ya, ketika kita memahami kandungan yang ada di dalam surat Al-Insyirah ini. Begitu Mbak Maya, kita lanjutkan ya. Jadi sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, memang surat ini secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak ulama ketika menggandengkan dalam surat itu biasanya menggandengkan membaca surat Ad-Duha, habis itu surat Al-Insyirah, karena semuanya memang keduanya ini dikhususkan, ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah saya katakan, bukan berarti ini hanya untuk Nabi Muhammad, tapi Al-Quran ini diturunkan kepada seluruh manusia. Berarti apapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga diturunkan kepada kita. Artinya di sini kita mengambil pelajaran dan pesan-pesan yang ada. Jadi banyak pelajaran kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya atau fokusnya adalah kelapangan dada. Jadi ayat ini, surat ini kita bacakan dulu ya Mbak, biar nanti kita lebih aman, lebih nyaman dulu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mbak Maya hafal ya insyaallah? Hafal ya? Belum. Ya, dihafalkan di bulan Ramadan ini. Jadi intinya adalah kelapangan dada, ya. Karena apa? Ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, terutama aktivitas kebaikan ya. Juga untuk diperlukan untuk aktivitas memperjuangkan tegaknya kebaikan di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kelapangan dada ini, ya, beban-beban yang berat, ya, beban-beban yang terasa ya, namanya beban kan berat ya, itu terasa nikmat, ya. Tantangan-tantangan, halangan-halangan itu bagian daripada energi yang kemudian kita melejitkan potensi kita. Karena apa? Karena itu lapang dada. Kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan ini justru menjadi vitamin yang memperkuat komitmen kita. Ini kelapangan dada. Maka ayat yang pertama di dalam ayat ini itu adalah membahas tentang kelapangan dada. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami, Allah ya maksudnya, bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad maksudnya begitu ya. Karena apa? Ternyata kelapangan dada yang diberikan oleh Allah ini menjadi kemudahan, kenikmatan dalam berjuang, menjadi vitamin dalam menjadi vitamin dalam perjuangan, menjadi energi di dalam perjuangan. Sehingga Rasulullah SAW diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena dia memang akan melaksanakan tugas yang berat. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil ini turun setelah ada tugas kepada Rasulullah untuk mendakwahkan Islam. Ya, ya ayyuhal muzammil,
ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Jadi Rasulullah disuruh bangun ya untuk sholat malam ya. Kemudian sholat malam itu dalam rangka memberikan kelapangan dada. Karena apa? Karena inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Perkataan itu dakwah itu, Mbak. Ngajak orang itu pekerjaan yang mungkin tidak semua orang mampu gitu ya, berat itu ya. Maka dari itu ketika Allah kemudian berikan kelapangan dada ini memberikan gambaran kelapangan dada itu bagian solutif dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk Nabi Musa. Di dalam surat At-Toha ayat 24 sampai dengan 25 itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun untuk apa? Untuk berdakwah, untuk memberikan peringatan ya. Maka ketika membayangkan Fir'aun, nah ini Nabi Musa juga ya takutlah, manusiawi, berat itu karena dia begitu nggak cocok langsung bunuh gitu, di depan mata langsung bunuh, langsung pokoknya tanpa tadeng-adeng. Maka kemudian qala dia berdoa kepada Allah, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Tuhan kami, lapangkanlah untukku dadaku. Artinya dengan kelapangan itu dia akan menjadikan mudah segala urusan itu ya. Amin. Ya. Baik, terus ya Mbak Aya ya, terus ya. Terus dulu apa? Kita jeda sebentar. Oh, iya. Iya, saya membayangkan bahwa tugas Rasulullah pada saat itu memang begitu berat dan kelapangan dada yang dianugerahkan kepadanya ini adalah kabar baik begitu ya. Baik, dan Sobat Terasi jangan kemana-mana. Selepas beberapa informasi berikut kita akan kembali di Khidmat Rabbana, tentunya masih bersama IKA di Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara, masih di Khidmat Ramadan untuk edisi sore kali ini, dan kita masih dengan tema yang sama, kandungan surah Al-Insyirah bersama Bapak Udi Jatmiko. Iya. Monggo dilanjutkan Bapak. Baik, jadi tadi disampaikan bahwa hidup ini tentu semua punya beban ya. Apapun masalahnya berbeda maupun, tapi semuanya sama. Semua punya masalah lah. Jadi hidup itu sama dengan masalah, identik dengan masalah. Kalau nggak punya masalah, nggak pengen punya masalah ya jangan hidup. Ya. Memang hidup itu masalah. Nah disinilah sebenarnya yang membedakan antara kekuatan seseorang memikul masalah itu dengan satu dengan yang lainnya. Jadi makin dia kuat, makin dia ringan mengangkat itu. Maka yang diminta kepada Allah itu kita mintakan diberikan kekuatan, bukan dihilangkan masalahnya. Karena masalahnya itu tetap akan hilang juga, akan selesai juga, akan selesai juga. Tapi saat kita harus memikulnya itu kita diberikan kekuatan. Nah, salah satu tadi diantaranya ada kelapangan dada tadi ya, itu salah kekuatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah tadi menyebutkan bahwa Rasulullah diberikan kelapangan dada, maka beberapa ayat di setelahnya itu adalah yang menjadikan orang lapang dada itu apa, sebab apa gitu ya. Maka ayat berikutnya itu adalah wa wada'na anka wisrakal ladzi anqadallahu, yang artinya dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu. Berarti di sini menggambarkan ternyata beratnya seseorang itu karena memikul beban itu. Nah, kelapangan dada itu sebenarnya adalah bagaimana Allah menghilangkan beban itu.
Nah, beban di sini dalam kehidupan itu dosa. Ya, dosa, kesalahan itu adalah beban. Maka makin banyak orang berbuat dosa, maka makin berat hidupnya. Biasanya dia emang tekanannya makin berat karena memang kehidupannya berat. Ya kelihatannya nggak secara fisik, tetapi dia sebenarnya berat itu tekanannya. Maka ketika Allah berfirman tadi, maka sesungguhnya bagaimana ketika Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad, berarti ketika itu Nabi Muhammad berlapang dada. Kita juga begitu, Mbak Maya. Jadi kalau kita banyak dosa itu nggak bisa dipungkiri. Semua manusia itu mesti melakukan dosa. Cuman ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, apakah kita kemudian membiarkan dosa itu? Enggak. Kita memohon kepada Allah untuk dihilangkan itu dengan cara kita istighfar, memohon ampun kepada Allah, taubat, sehingga dengan demikian ketika beban itu menjadi hilang, maka kita menjadi lapang dada. Beda ya, penyenangan misalkan begini, marah kepada seorang ya, maka Mbak Maya biasanya hatinya sempit dengan orang itu kan. Iya. Jadi orang itu mau masuk di hati kita nggak mungkin lah, karena sempit, tertutup. Tapi coba misalkan kita lapangkan dada kita, maka seakan-akan kita dengan orang itu nggak ada masalah, problem. Terus biarin aja lah gitu kan ya. Maka dari itu semuanya ketika kita lihat di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, artinya dia meninggalkan Allah ya, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini ketika kita makin jauh dengan peringatan Allah, agama ini, maka makin berat hidup ini. Bahasanya yang gampang difahaminya begitu. Termasuk di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 125 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, panjang ini ya, saya baca ya, harus semangat dibaca. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yasadda'u fis sama kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun, yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya hidayah, niscaya dia akan dilapangkan dadanya. Jadi lapang dada itu memudahkan seseorang memeluk atau mengikuti agama ini. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, niscaya dia akan menjadikan dadanya itu sesak dan sempit, seolah-olah dia sedang naik mendaki di langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu sekalian, sahabat raja yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu sebenarnya ampunan dari Allah dari dosa-dosa yang kita perbuat itu penyebab kelapangan dada kita. Maka kita akan nyaman ya, kelapangan dada tadi kita sebutkan. Dan yang sudah kita coba angkat telepon dulu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya. Iya. Pak Warno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Mbak Maya, Ustadz. 50.000 tahun sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi, Allah menyuruh kepada pena untuk menulis apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang di sini yang saya tanyakan, apakah misalnya anak cucu saya itu nanti sudah ditulis sama pena itu, misalnya nanti jodohnya, kemudian kehidupannya, pekerjaannya, semuanya apakah sudah itu ditulis di pena itu yang kita belum tahu sama sekali. Itu mohon penjelaskan tentang
apa yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Ustadz, masalah sholat mutlak, mohon penjelasan. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno, sudah sehat ya, alhamdulillah. Suaranya sudah celing. Yang kedua dulu Pak Maya, ini lebih simpel. Sholat mutlak itu adalah sholat yang kita lakukan ya ketika ingin aja ya. Ya misalkan kita pengen sholat apa gitu ya, pengen sholat 2 rakaat, yaitu sholat mutlak ya. Sholat jadi sunnah, ya sholat sunnah. Jadi misalkan kita mau menulis buku gitu ya, atau mungkin mau wawancara dengan tokoh yang besar gitu, saya sholat 2 rakaat dulu ya, sholat mutlak. Jadi begitu. Jadi sholat yang ingin kita lakukan dengan spontanitas, kita lakukan sholat itu. Kemudian yang kedua, ini menyangkut tentang qada dan qadar ya. Itu salah satu di antara arkanul iman, rukun iman kita. Maka kita tidak boleh tidak percaya dengan qada dan qadar ini. Tadi yang ditanyakan tentang bagaimana qada ya. Jadi qadar itu sesuatu yang sudah terjadi atau takdir ya. Mbak Maya nanti 1 jam ini mau apa belum tahu, sudah merencanakan tapi belum tahu. Nah nanti kalau sudah 1 jam dilalui, kita tahu, oh saya seperti ini, berarti takdirnya seperti itu. Qadarnya seperti itu. Qada itu catatannya. Jadi Mbak Maya nanti ketika mau ketika mau melaksanakan ini sudah dicatat ya. Cuman nanti memang kemudian setelah kejadian itu apakah nanti jadi qadar apa enggak, itu wallahu alam, tergantung Allah. Maka dari itu inilah Maha Rahman Rahim Allah, yang mereka tidak memberikan catatan itu, tidak memberikan qada itu. Jadi catatan Mbak Maya itu seperti apa enggak diberikan. Kalau diberikan nanti pesimis, males, makanya kan begitu tuh, wah aku barikin gini, takutlah, pokoknya takutlah. Sisinya kan begitu, tidak ada optimisme. Itu Maha Rahman Rahim, Maha Rahman dan Rahim Allah. Memang zaman dulu dan mungkin sekarang masih, itu ada kalanya setan-setan tuh mengintip. Jadi setan-setan tuh mengintip di Lauh Mahfud ya, dulu sampai berpundak-pundaan itu, sampai anjay-anjay gitu, mengintip catatan itu, baik catatan alam semesta ciptaan Allah semua ini kan udah catatan tadi ya, maupun catatan makhluk-makhluknya, semuanya ada ya. Maka dia intip, dan terkadang belum sampai intipan itu sempurna dia baca, dia sudah dijatuhkan oleh panah-panah oleh para malaikat, kan nggak boleh. Tapi sekarang setelah diutusnya Rasulullah itu tidak ya, mereka nggak bisa ngintip-ngintip, kecuali mereka kemudian minta informasi dan tanda-tanda itu. Nah itulah kemudian ada akhirnya dia kerjasama dengan orang. Nah, jadilah dukun itu. Dukun paranormal itu kan sebenarnya kan kerjasama, dia ngintip, oh orang ini seperti hasil ini. Intipannya itu belum tidak sempurna. Akhirnya diberikan, ditambah-tambahi, ada yang cocok, ada yang tidak, kan gitu kan. Makanya kita kenapa nggak boleh percaya dengan dukun? Karena memang ya kita nggak boleh, kita datang ke dukun aja itu sudah dosa. Salat kita 40 hari tidak diterima. Nah, berkaitan dengan catatan tadi, iya, semua dicatat, tapi memang karena Allah Maha Rahman dan Rahim, catatan itu nggak ditunjukin kepada kita, maka kewajiban kita apa? Berusaha dan berdoa. Ya, misalkan begini, contoh yang sederhana. Seseorang, jangan mencontohkan kita lah. Seseorang ditakdirkan untuk, maaf, mungkin kecelakaan dalam perjalanannya. Tetapi ketika dia sebelum berangkat, dia pakai helm ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjalan hati-hati ya, dia ternyata selamat ya. Berarti doanya dikabulkan, ikhtiarnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti catatan itu bisa dirubah. Bisa dirubah dengan doa ya, dan ikhtiar. Tetapi kita kan nggak tahu. Makanya kenapa ketika kemudian apapun yang terjadi ini tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus menerima. Itu sudah takdir. Walaupun kita sudah berikhtiar, wah aku berusaha untuk ngene.
Itu nggak boleh begitu. Makanya kalau kemarin diprotes ada lagu Tenda Biru di Sirat Nasar itu kan takdir itu kejam itu kan itu kan itu. Dari sisi pemahaman itu memang menyimpang. Jadi nggak boleh kalau sudah takdir itu sudah ditetapkan itu ya sudah kita terima itu sebagai kebaikan untuk kita. Sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dilanjutkan jawabannya Pak, dijeda dulu. Dijeda dulu kalau memangnya masih masih akan dilanjutkan, tidak masalah. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan lupa saudara Asia tetap bisa merapat di khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik saudara Sirima Kata dan seputarnya, kita masih di Khidmat Ramadan untuk sore kali ini masih bersama Bapak Udi Jatmiko. Iya, mungkin bisa dilanjutkan Bapak. Ya terakhir ya, sesi terakhir ya Mbak Maya ya. Iya, baik Sobat Rasi, ini hanya 5 menit untuk timingnya. Maka kita percepat saja untuk kesimpulannya nanti. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kelapangan dada ini solusi, dan itu yang menyebabkan yang pertama tadi adalah karena pengampunan dosa dari Allah. Yang kedua, kita itu ayatnya adalah wa rafa'na laka dzikrok. Itu artinya bahwa kita harus membayangkan, mengingat tentang kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kemuliaannya itu? Yaitu kemuliaan seseorang yang melakukan kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya kita bayangkan saja pasti Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana Rasulullah ini diangkat derajatnya, namanya itu disebut setiap kita menyebut asma Allah. Jadi kalau kita sebut tahlil la ilaha illallah, pasti belakangnya Muhammad Rasulullah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita meyakini bahwa setiap masalah ya berarti hadir juga solusinya. Inna ma'al usri yusran, inna ma usri yusra. Jadi sesungguhnya bersama. Jadi bersama, Mbak. Bersama kesulitan tuh ada kemudahan. Ada kemudahan. Jadi bukan setelah, bukan bersama. Kalau cuman kita saat di kesulitan itulah setelahnya biasanya. Ya, agak pemahaman kita setelahnya enggak. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan Rasulullah memberikan gambaran kemudahannya itu dua kali lipat. Jadi hadisnya dalam hadis riwayat Hakim ya, la yaghliba usrun yusraini. Kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Sebenarnya Allah itu memberikan kelebihan dalam hal kemudahan ini daripada kesulitannya. Hanya kadang-kadang kita tidak merasakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kelapangan dada ini membuat seorang mukmin ini untuk selesai melaksanakan tugas langsung maksudnya nggak puas dengan tugas yang dilakukan sekarang itu, dia akan memperbaiki terus. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kesimpulannya, harapan tertingginya adalah bagaimana harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah lah yang maha segalanya, maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang, maha melindungi, semuanya itu Allah. Maka Dialah yang maha mengatur segala kehidupan kita, menentukan segala ketetapan, dan memutuskan segala sesuatu hanya dengan memutuskan segala sesuatu dengan maka kun, maka jadilah Dia. Maka sesuatu itu akan terwujud. Maka semakin berat harapan, semakin besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin terhindar kita dari keputusasaan, dan semakin kuat rasa optimisme kita. Semakin kuat rasa optimisme kita, maka semakin tinggi kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berpikirnya kita itu adalah bagaimana berusaha bekerja dengan segenap kemampuan tanpa mengenal kata berhenti ya, mesti hanya sesaat ya, tanpa mengenal mundur meski hanya selangkah,
ia terus maju melangkah, selesai satu pekerjaan akan bersiap melakukan pekerjaan berikutnya, semakin giat melaksanakan tugas karena dilandasi harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian semakin terbebas kita dari ketergantungan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, surat Al-Insyirah ini memberikan semangat kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus beramal, berikhtiar, dan nanti kemudian Allah tetapkan kepada kita yang paling baik, insyaallah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekhilafan. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udi udah hadir di studio dengan tema kita. Mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk Anda sahabat Terasi, dan kita tuntaskan khidmat Ramadan untuk edisi hari ini 3 April 2023. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.